Sebuah topeng terjatuh di genangan air. Orang-orang ini mendadak menghentikan langkahnya. Mereka seperti mendengar ada suara datang dari sebelah kiri. Mereka lalu mengikuti arah suara itu. Tibalah mereka di sebuah rumah yang berukuran sangat besar. Orang-orang ini pelan-pelan melangkah masuk. Lalu tiba-tiba beberapa gadis cantik berlarian di hadapan mereka. Sontak orang-orang ini tergiur dan melepaskan topi jerami yang ada di kepala mereka. Tanpa pikir panjang, pria-pria ini langsung memilih gadisnya masing-masing. Gadis-gadis ini benar-benar memberikan servis yang sangat maksimal. Pemimpin rombongan ini mendekat ke salah seorang gadis. Gadis ini menggoda dengan meniupkan asap ke wajah pria ini. Tempat apa sebenarnya yang mereka datangi ini? Seorang gadis menggoda pria ini dengan menghembuskan asap ke wajahnya. Lalu tiba-tiba ada seorang gadis lainnya yang mengalihkan perhatiannya. Pria ini berpindah ke gadis itu. Lalu sebuah tangan yang mengerikan mendekati pria ini dari belakang. Namun pria ini sudah lebih dulu menyadarinya. Orang-orang ini langsung berkumpul dan membentuk formasi. Ternyata gadis-gadis ini adalah hantu yang menyamar. Tak menunggu lama, hantu-hantu ini langsung menyerang. Dengan keahliannya, orang-orang ini membasmi hantu-hantu ini satu persatu. Dengan pedang mereka, hantu ini seketika musnah. Tiba-tiba sesuatu yang aneh muncul di sebuah lukisan di dinding. Para pemburu hantu ini bersiap. Lampu mulai meredup. Beberapa lilin mulai mati. Para pemburu hantu terjebak di sebuah rumah angker. Salah seorang dari mereka ditarik sebuah akar pohon. Pria itu kembali dengan kondisi tinggal tengkorak. Mereka segera membentuk formasi untuk melawan serangan hantu-hantu ini. Setelah anak buahnya tewas karena serangan, kini tinggal pria ini yang tersisa. Dari balik tirai, muncul tuyul-tuyul dengan kulit berwarna putih. Di tengah mereka berdiri seorang penyihir tua. Pria ini berkata bahwa ia akan menghabisi para hantu ini. Dia lalu menyerang. Namun serangannya dengan mudah dipatahkan oleh nenek sihir ini. Pria ini pun seketika meregang nyawa di depan si nenek sihir dan hantu-hantu peliharaannya. Roh pria ini dihisap ke dalam botol. Nenek sihir ini pun menghirup roh itu seolah itu membuatnya menjadi lebih kuat. Di tempat lain, seorang pria ingin mengambil sebuah lukisan di pohon. Lalu tangan siapa yang memeluknya dari belakang? Seorang pria ingin mengambil sebuah lukisan di pohon. Namun tiba-tiba sesosok tangan mulus merabanya dari belakang. Ketika dia menoleh, gadis itu hilang. Lalu muncul lagi. Hilang lagi. Lalu ada dua pria yang sedang saling kejar. Dua pria ini lanjut berkelahi. Pria yang tidak tahu apa-apa ini pun terlibat di dalam perkelahian. Hampir saja dia terkena pedang. Lalu salah satu pria ini mengeluarkan mantra. Mantra itu malah mengenai pria berjubah putih ini. Dia pun tak bisa bergerak. Dua pria ini pun menjadikan pria berjubah putih ini sebagai senjata untuk saling serang. Akhirnya pria ini dilempar keluar arena pertarungan. Dia pun terlepas dari mantra. Sang hantu cantik melihatnya dari kejauhan dan terpukau dengan kepolosan pria ini. Di tempat lain, seorang pria bertemu sesosok hantu yang menggoda. Hantu itu melepaskan kain di badannya. Apa yang akan dilakukan hantu ini? Simak part selanjutnya. Sesosok hantu wanita sedang menggoda pria ini. Tentu pria ini segera berjalan mendekat. Hantu ini sedang mandi. Pria mata keranjang ini langsung berlari mendekat. Dia sentuh kaki hantu itu dengan penuh nafsu. Tiba-tiba hantu ini menoleh dengan wajah yang sangat menyeramkan. Pria ini terperanjat kaget. Lalu sesosok hantu wanita lainnya memangsa roh pria ini dan menyimpannya ke dalam botol. Pria tadi langsung jadi tengkorak. Lalu pria lugu bernama Chen ini mengetuk pintu. Hantu cantik ini membuka pintu dan terkaget ketika ia mendapati pria yang sebelumnya ia temui. Pria ini menanyakan apakah ia bisa bermalam di sini malam ini. Hantu ini pun memperbolehkan. Tatapan hantu wanita ini kepada Chen mengisyaratkan bahwa ia memiliki ketertarikan dengan Chen. Tentu Chen belum menyadari kalau wanita ini bukanlah manusia. Ngeri guys, masa pacaran sama hantu? Pria ini tak sengaja menarik baju hantu wanita yang terpeleset. Bagian pahanya terbuka. Hantu ini berkata bahwa Chen sangat nakal sekali kepadanya. Chen membalas dengan mengatakan ia tidak sengaja melakukannya. Lalu hantu ini mendorong Chen dan menindihnya. Chen yang sangat polos ini tidak tahan berada di situasi ini. Ia mendorong hantu itu dan langsung kabur dari sana. Aduh Chen, walaupun hantu, kalau sebening itu sikat dulu aja ya kan? Iya, kan Chen ini belum tahu guys kalau wanita tadi adalah hantu. Si hantu cantik malah tersenyum melihat tingkah Chen. Lalu Chen berjalan di tengah hutan untuk mencari penginapan lain. Namun si hantu masih mengikutinya. Chen lalu bertemu seorang pria. Pria ini adalah seorang pemburu hantu. Ia mengatakan bahwa ada hantu di sekitar mereka. Pria ini lalu melemparkan mantranya. Sebuah sinyal dari benda ini memberi isyarat ada sesuatu yang akan datang. Lalu akar pohon menyerang mereka. Akar-akar ini melilit dan membuat Chen terpental. Ternyata itu adalah ulah si nenek sihir penguasa dunia hantu. Nenek sihir ini sedang mencari mangsa selanjutnya. Pria ini berkata bahwa dia akan mengungkap wujud asli si nenek sihir. Namun usahanya gagal. Ketika dia hendak menyerang penyihir ini, badannya tertahan oleh sebuah akar. Sekali jentik, penyihir ini membuat pria ini terikat di pohon.
Sementara Chen dan si hantu cantik hanya melihat dari balik pohon. Lalu penyihir ini menyeret Chen hingga berada di hadapannya. Ia mengendus wangi roh manusia yang sangat segar. Chen akan menjadi hidangan makan malam si penyihir jahat. Ketika sedikit lagi penyihir ini akan memakan Chen, sebuah pedang melayang menyerang si penyihir jahat. Hal ini membuat penyihir jahat ini benar-benar marah. Seorang penyihir jahat sedang mengamuk. Ia menyerang pria ini dengan akarnya. Chen yang terpental diselamatkan oleh si hantu cantik. Dua pria ini kembali bertemu. Kali ini mereka harus bekerja sama untuk melawan si penyihir jahat. Daun-daun pun dijadikan senjata oleh penyihir ini. Namun dua pria ini ilmunya bukan kaleng-kaleng guys. Jago juga mereka menangkis serangan penyihir jahat ini. Penyihir ini pun berkata bahwa dua pria ini akan menyesal telah melawannya. Abis itu penyihir ini malah kabur. Hadeh. Di tempat lain, di sebuah kapal hantu, penyihir jahat ini marah besar kepada si hantu cantik yang bernama Xiao Shan karena telah membantu manusia. Penyihir ini pun berkata bahwa ia tahu semua perbuatan Xiao Shan kepada pria bernama Chen. Penyihir ini mengampuni Xiao Shan dengan syarat ia harus membawakan pria bernama Chen ke hadapannya. Ada hantu cantik bernama Xiao Shan sedang mandi. Temannya menyiramkan air ke sekujur tubuhnya. Saat ini hantu cantik ini galau dengan misi yang harus dilakukannya. Ia harus mengambil jiwa seorang lelaki yang sebenarnya ia sukai. Ia terpaksa melakukannya karena perintah si penyihir jahat. Teman hantu ini berkata bahwa ia harus bersabar karena suatu saat nanti ia akan bebas dari belenggu si penyihir jahat. Namun saat ini mereka belum bisa kemana-mana karena terjerat oleh lonceng pengikat jiwa. Chen yang merupakan lelaki yang jiwanya menjadi incaran penyihir terbangun di tengah hutan. Setelah mengingat peristiwa malam sebelumnya, ia bergegas meninggalkan tempat ini. Lalu Chen tiba di sebuah rumah tak berpenghuni. Ia dikagetkan dengan kedatangan seorang pria pemburu hantu lainnya. Pria ini berkata bahwa mereka tidak boleh mengeluarkan suara berisik di tempat ini. Seorang pemburu hantu memberikan mantra pengusir hantu kepada Chen untuk berjaga-jaga malam ini. Dan benar saja, pemburu hantu ini mengendus kedatangan seorang hantu di dalam rumah kosong ini. Ia berlari mengejarnya. Pedangnya gagal mengenai kain yang melayang-layang jelmaan hantu gentayangan. Di ruangan lain, Chen yang sedang fokus mempelajari buku mantra dikagetkan dengan suara wanita yang berasal dari luar. Wanita itu seolah meminta pertolongan dan membutuhkan tempat bersembunyi. Chen akhirnya membukakan pintu dan wanita ini seketika masuk ke dalam. Ternyata itu adalah Xiao Shan, hantu yang menaruh perasaan kepadanya. Chen tersenyum melihat kedatangannya. Ia lalu membacakan puisi kepada Xiao Shan dan membuatnya semakin sedih. Apakah Xiao Shan tetap akan menuruti perintah penyihir jahat untuk menghisap jiwa Chen? Hantu cantik ini membuat Chen gugup dan kebingungan ketika ia melepas gaunnya. Dia berkata akan melakukan hal yang disukai semua pria. Chen yang polos ini pun bertanya, apa itu yang dimaksud? Xiao Shan sangat agresif dengan mendorong Chen ke lantai. Namun lagi-lagi Chen tidak berani melakukannya. Ia belum siap mental. Hantu ini berkata, apakah Chen takut kepadanya? Namun Chen menjawab tidak. Xiao Shan bingung mengapa Chen selalu menghindarinya. Tiba-tiba sebuah petir mengagetkan hantu ini. Chen spontan mengeluarkan buku mantranya karena mengira suara petir itu adalah serangan hantu. Melihat hal ini, hantu cantik ini semakin terpukau dengan sikap dan tindakan Chen si pria polos. Ketika buku mantra ini mengarah ke Xiao Shan, ia kesakitan. Apakah akhirnya Chen akan sadar bahwa sebenarnya Xiao Shan adalah hantu? Chen tak sengaja mengarahkan buku mantra pengusir iblis ke arah Xiao Shan. Xiao Shan pun kesakitan. Akhirnya Chen sadar bahwa Xiao Shan sebenarnya adalah sosok hantu yang menjelma manusia. Xiao Shan pun mengejar Chen yang hendak kabur. Chen malah mengarahkan buku mantra itu dan membuat Xiao Shan kesakitan. Buku mantra ini benar-benar melumpuhkan Xiao Shan. Ia merintih kesakitan. Chen yang gak tegaan ini meminta agar Xiao Shan segera pergi. Xiao Shan pun berkata, meski Chen melepasnya kali ini, ia tidak akan berterima kasih kepadanya. Hantu cantik ini pun akhirnya pergi meninggalkan Chen. Di markas para hantu, Xiao Shan yang masih kesakitan karena serangan buku mantra diobati oleh temannya. Ia masih teringat akan puisi Chen kepadanya. Temannya pun memperingatkan agar tak terlibat perasaan kepada manusia, karena cepat atau lambat, nenek sihir akan memangsanya. Hantu cantik ini sedang memulihkan tubuhnya yang terkena buku mantra. Ia sangat dilema karena harus memangsa jiwa seorang manusia yang ia cintai. Temannya berkata bahwa Xiao Shan harus mengubur perasaannya karena semua manusia akan membuatnya kecewa. Pria yang dimaksud juga ternyata mengalami kegalauan yang sama. Lalu ia tertidur dan sambil mengigau ia mengucapkan nama Xiao Shan berkali-kali. Ternyata Xiao Shan sudah berada di sebelahnya. Di tangannya sudah ia pegang sebotol racun untuk membunuh Chen. Pemburu hantu ini menyadari kedatangan sesosok hantu. Dan benar saja, dua orang hantu utusan si penyihir jahat telah datang untuk merebut jiwa Chen. Si pemburu hantu ini tak gentar sedikit pun. Ia langsung menyerang dengan pedangnya. Namun serangannya ditangkis dengan mudah. Apa yang akan dilakukan dua hantu ini bersambung ke part berikutnya.